Perkenalkan, nama saya Intan Sarah Sitompul dengan NIM 223303030627. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi pengelolaan inventaris gudang yang saya buat untuk studi kasus perusahaan logistik. Aplikasi ini membantu memantau barang masuk, barang keluar, dan mutasi antar gudang secara real time, sehingga stok selalu akurat dan bisa diaudit. Dalam perusahaan logistik, gudang menangani pergerakan barang setiap hari. Masalah yang sering terjadi tanpa sistem yang baik adalah stok tidak sinkron antara catatan dan fisik, proses pencatatan lambat, dan sulit melacak histori barang. Karena stok salah, dampaknya bisa besar. Pengiriman tertunda, salah kirim, bahkan kerugian karena harus melakukan pengecekan ulang manual. Karena itu dibutuhkan aplikasi inventaris yang handal, mudah dipakai, dan bisa menangani data besar. Tujuan aplikasi ini adalah yang pertama, menampilkan stok terkini per barang dan per gudang secara cepat. Kemudian, mencatat semua transaksi in, out, dan transfer sebagai audit trail. Yang ketiga, memberikan peringatan jika stok sudah menipis. Kemudian yang keempat, memudahkan staf gudang dengan alur input yang sederhana. Dan yang terakhir, memastikan sistem tetap stabil walaupun jumlah transaksi tinggi. Baik, kita mulai dari tab dashboard. Di atas ada 3 ringkasan utama, yaitu total barang menunjukkan jumlah item terdaftar, kemudian total gudang menunjukkan jumlah gudang aktif, dan total stok keseluruhan yaitu akumulasi stok dari semua barang. Ringkasan ini otomatis berubah sesuai transaksi. Lalu di bawah ada alert stok minimum. Alert ini memiliki nilai reorder level pada master barang. Jadi kalau stok kurang dari batasnya, sistem menampilkan peringatan supaya cepat dilakukan restock. Selanjutnya, saya masuk ke tab master data. Master data ini penting karena menjadi referensi semua transaksi. Di sini ada 2 bagian, yaitu tambah barang dan tambah gudang. Di sini saya akan memasukkan contoh SKU dan kodenya. Kemudian nama barangnya kita buat kardus. Kemudian satuannya pieces, yaitu kita buat 4, dan reorder levelnya kita buat 5. Setelah itu saya klik simpan barang. Barang baru langsung muncul di daftar barang di bagian bawah. Kemudian kita tambah gudang. Terus nama gudang kita buat contohnya gudang A. Dan alamat gudang dan alamatnya kita buat di Medan. Gudang baru muncul di daftar gudang, nama gudang, dan lalu klik simpan. Gudang baru muncul di daftar gudang dan sistem otomatis menyiapkan stok untuk gudang tersebut. Setelah master data siap, kita lanjut ke tab transaksi. Ada 3 transaksi utama, yaitu yang menjadi inti aplikasi. Setelah master data siap, kita lanjut ke tab transaksi. Ada 3 transaksi utama yang menjadi inti aplikasi, yaitu barang masuk, barang keluar, dan mutasi. Pertama, barang masuk. Fitur ini digunakan saat ada penerimaan barang baru ke gudang, misalnya dari supplier atau pusat distribusi. Prosesnya sederhana. Pilih gudang tujuan, pilih barang, masukkan jumlah, lalu simpan.
saya pilih gudang, yaitu gudang utama. Kemudian kita pilih barang, kita buat bubble wrap. Lalu untuk jumlahnya kita buat 10. Saya klik simpan masuk. Setelah tersimpan, stok gudang tersebut langsung bertambah dan transaksi tercatat di riwayat. Kemudian barang keluar. Ini dipakai saat barang dikeluarkan untuk pengiriman ke customer atau ke proses lain. Yang penting di sini adalah validasi stok supaya tidak terjadi stok negatif. Saya pilih gudang, kita buat gudang cabang. Terus pilih barang yang label pengiriman. Untuk jumlahnya kita buat contohnya 3. Untuk catatan juga ini opsional. Kita simpan keluar. Nah, karena stok tidak cukup untuk label pengiriman. Kemudian ketiga, mutasi antar gudang. Fitur ini digunakan saat ada perpindahan barang antar gudang. Aplikasi memastikan transaksi ini aman, artinya stok gudang asal berkurang dan tujuan bertambah dalam satu proses. Di sini saya pilih gudang utama. Kemudian gudang tujuan yaitu gudang cabang. Kemudian untuk jumlahnya kita buat contohnya 4. Lalu untuk catatan kita membuatnya opsional. Kemudian simpan transfer. Kemudian kita oke kan. Sekarang kita verifikasi perubahan stoknya lewat tab stok. Saya pilih gudang asal, yaitu gudang utama. Lihat stok barang tadi berkurang. Lalu saya pilih gudang tujuan. Stoknya bertambah. Jadi sistem ini real time mengikuti transaksi yang terjadi. Terakhir saya cek riwayat transaksi. Di sini semuanya tercatat lengkap, seperti tipe transaksi, tanggal gudang terkait, barang, jumlah dan catatan. Fitur riwayat ini penting untuk audit dan tracking. Misalnya, kalau ada selisih stok, kita bisa telusuri penyebabnya. Kesimpulannya, aplikasi inventaris gudang ini memudahkan perusahaan logistik untuk yang pertama, memonitor stok secara real time. Kemudian, nomor 2, menjaga akurasi data lewat validasi transaksi. Yang ketiga, mendukung multi gudang. Keempat, menyediakan riwayat lengkap untuk audit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.